ジウェルド最大の利益のための最高の機器. Dan di sini untuk lampu alarm. Alarm ini apa? Yaitu alarm thermal protection. Jadi untuk setiap unit Fujiweld itu sudah rata-rata dilengkapi dengan yang pertama adalah thermal protection, yang dimana thermal protection ini akan mencegah unit mengalami overheating karena penggunaan terus-menerus. Kedua, unit Fujiweld sudah dilengkapi dengan inverter, IGBT inverter, yang dimana untuk listrik atau konsumsi biaya listriknya akan lebih murah dari mesin las lainnya yang tidak menggunakan inverter sama sekali. Halo, selamat datang di channel YouTube PT Indotara Persada. Jumpa lagi dengan saya Thomas. Hari ini kita akan mereview salah satu produk unggulannya PT Indotara Persada, yaitu Fujiweld Heavy Duty Welding Equipment dengan tipe STIC 200. Nah, penasaran dengan feature apa aja yang dimiliki oleh STIC 200 ini? Simak terus video ini sampai habis. Nah, mesin las yang akan kita bahas kali ini mempunyai dimensi sekitaran panjang 45 cm, lebar 25 dengan tinggi 35 cm. Nah, beratnya sendiri sekitaran 5 kilo ya. Jadi untuk beratnya ini sangat gampang sekali ditenteng, dan untuk ukurannya sangat kecil sehingga bisa dibawa kemanapun dan bisa digunakan dalam situasi apapun. Nah, untuk situasi apapun ini mungkin untuk para pekerja konstruksi yang melakukan pengelasan di atas, biasanya kan unit lasnya gede ya, jadi susah dibawa-bawa, tapi dengan unit las STIC 200 ini bisa dibawa kemana aja dengan situasi apapun. Nah, untuk unit mesin las ini sendiri sudah dilengkapi dengan powder coating dengan anti karat, sehingga unitnya tidak akan gampang karat, dan unitnya sendiri catnya tidak akan gampang pudar seperti cat-cat lainnya. Nah, untuk STIC 200 ini dilengkapi dengan beberapa aksesoris, standar aksesoris dan opsional aksesoris. Berikutnya adalah di bagian depannya, di bagian tampilan depannya. Nah, untuk STIC 200 ini sudah dilengkapi dengan digital display untuk tampilan ampernya ya. Mungkin untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan beberapa video dari review dari untuk unit Fujiweld sendiri, ada beberapa yang masih analog, manual, atau belum ada tampilan digital displaynya. Tapi untuk STIC 200 ini sudah menggunakan tampilan digital display untuk ukuran settingan ampernya ya. Nah, di sini putaran minimalnya ini di 15 ampere sampai dengan 200 ampere ya. Nah, untuk ampernya sendiri ini akan terpampang di sini di digital display ini. Nah, untuk di sebelahnya adalah tombol power ya. Tombol powernya untuk lampu power, dan di sini untuk lampu alarm. Alarm ini apa? Yaitu alarm thermal protection. Jadi untuk setiap unit Fujiweld itu sudah rata-rata dilengkapi dengan yang pertama adalah thermal protection, yang dimana thermal protection ini akan mencegah unit mengalami overheating karena penggunaan terus-menerus. Kedua, unit Fujiweld sudah dilengkapi dengan inverter, IGBT inverter, yang dimana untuk listrik atau konsumsi biaya listriknya akan lebih murah dari mesin las lainnya yang tidak menggunakan inverter sama sekali. Nah, di bawahnya ini adalah keunggulan salah satu dari tipe STIC 200. Untuk pengelasan STIC 200 yang seperti saya jelaskan di awal adalah pengelasan STIC 200 sendiri ini merupakan tipe mesin las stick. Tapi untuk STIC 200 itu dilengkapi dengan pilihan pengelasan TIG, atau biasa dikenal dengan tungsten inert gas atau pengelasan GTAW. Nah, kenapa yang di sini saya sebutkan tadi untuk aksesorisnya standar dan opsional, yaitu opsional aksesorisnya adalah aksesoris yang harus para pemirsa pesan dahulu ya, yang dimana aksesoris itu belum tentu didapatkan ketika pembelian unit ini. Tapi untuk standar aksesoris itu adalah aksesoris yang para pemirsa akan dapatkan ketika membeli unit STIC 200. Nah, untuk unit STIC 200 sudah dilengkapi dengan ventilasi di bagian kiri dan bagian kanan dan bagian depan, sehingga membuat sirkulasi udara panas bisa bersirkulasi dengan baik di udara sekitarnya, sehingga mencegah unit mengalami overheating. Nah, untuk unit STIC 200 sendiri sudah dilengkapi dengan sistem fan cooling atau pendinginan udara di bagian belakang. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, untuk di bagian bawahnya adalah untuk colokan kabel minus dan kabel plus ya, yang dimana colokan untuk stang masanya dan electrode holdernya. Nah, untuk colokan ini juga bisa digunakan untuk colokan tang mas stick atau juga untuk stang las untuk pengelasan TIG atau GTAW.
Nah, untuk aksesorisnya akan saya jelaskan. Di depan saya ini ada 4 atau 5 ya, 5 piece aksesoris. Nah, 2 aksesoris yang saya tunjukkan, saya pegang sekarang di kanan kiri, itu merupakan standar aksesoris yang para pemirsa akan dapatkan ketika melakukan pembelian STX 200. Yang pertama adalah stang massa, dan kedua adalah electrode holdernya ya. Nah, untuk stang massanya ini dan electrode holdernya menggunakan 35-70 DINS konektor dengan kabel 16 mm persegi ya. Nah, untuk stang massanya sendiri itu dibuat build juga sangat kokoh sekali dengan electrode holdernya. Nah, untuk cara pemasangannya itu sangat mudah ya, untuk mungkin para pemirsa yang sudah menggunakan alat mesin las Fuji Weld atau yang sudah sering menonton video review, itu sangat gampang sekali ya. Tinggal dicolokin aja ke lubang ini. Nah, sampai kencang baru para pemirsa bisa gunakan. Nah, untuk stang massa itu dijepit ke material yang para pemirsa ingin las. Nah, untuk electrode holdernya sendiri itu untuk kawat lasnya ya, untuk penjepit kawat lasnya. Nah, habis ini kita beralih ke yang saya sebut opsional aksesoris. Yang aksesoris ini bisa para pemirsa dapatkan ketika ingin membeli STX 200, para pemirsa sudah memesan terlebih dahulu untuk opsional aksesorisnya. Karena jika para pemirsa enggak melakukan pemesanan atau enggak menyebutkan mau opsional aksesorisnya ini, tambahan opsional aksesoris, maka pembeliannya tidak akan mendapatkan aksesoris berikut. Nah, aksesorisnya ini adalah stang las untuk pengelasan TIG ya, yang bisa para pemirsa lihat sekarang. Nah, ini untuk bagian tombolnya. Terus ini untuk koneksi gasnya ya. Nah, biasanya gasnya ini adalah untuk connect di sini ya biasanya ya. Tapi kalau untuk STX 200 tipe stang lasnya berbeda ya, dari stang las TIG biasa, yang dimana untuk connect gasnya ada di kabelnya langsung. Nah, terdapat juga beberapa aksesoris untuk penutup covernya, 2 biji udah dikasih. Terus untuk pengunci pipa lasnya, pipa gasnya atau selang gas, itu untuk penguncinya dapat 2. Nah, ini juga dapat untuk ininya ya, selang gasnya ya, atau pipa gasnya. Terus juga udah dapat tambahan untuk stang massa TIG-nya ya. Nah, untuk DINSE konektornya sama ya, 35-70 dengan kabelnya 16 mm persegi. Untuk panjangnya sekitaran 1,5 sampai 2 meter ya, untuk aksesorisnya sendiri. Nah, berikut beberapa review dari aksesoris yang Anda akan dapatkan ketika pembelian STX 200. Yang saya tekankan sekali lagi, untuk opsional aksesoris tidak akan langsung dapat di pembelian jika para pemirsa tidak merequest terlebih dahulu ketika ingin membeli STX 200. Nah, kita sudah mereview beberapa aksesoris yang didapat, standar dan opsional, terus bagian depan dan bagian samping. Nah, kita akan coba review sedikit di bagian belakangnya ya. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri bisa para pemirsa lihat di samping dulu ya. Nah, di samping tadi seperti yang saya bilang, kiri dan kanan ini sudah dilengkapi dengan sistem ventilasi, dan di bagian depan. Nah, untuk di bagian belakang para pemirsa bisa lihat sebentar. Nah, unit ini sangat ringan ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, beratnya mencapai 5 kg dan bisa ditenteng kemanapun. Nah, untuk di bagian belakang itu sangat simpel sekali. Terdapat untuk fan cooling sistemnya di sini, yang dilengkapi ventilasi juga, sehingga udaranya juga sirkulasinya akan lebih baik. Nah, di bagian sini adalah untuk bagian on off-nya ya. Sangat simple. Jadi kalau bisa jika on ke tombol on, kalau mati di tombol off. Nah, untuk unit STX 200 ini menggunakan tegangan listrik 220 sampai 240 volt atau biasa disebut 1 pas dengan frekuensi 50-60 Hz. Jadi unit ini sangat cocok digunakan di Indonesia. Nah, mungkin untuk STX 200 ini cukup dari review produk yang kali ini. Jika para pemirsa penasaran dengan beberapa tipe lainnya yang ada di belakang saya, atau para pemirsa yang sering lihat di website tapi belum ada video reviewnya, bisa komen juga di kolom komentar di bawah ini. Nanti kami akan coba untuk mereview produk dari request para pemirsa. Atau jika para pemirsa ingin request produk, gimana sih cara untuk pakainya, gimana untuk cara perawatannya, silakan request juga di kolom komentar. Mungkin kami akan buat video untuk perawatan, pemakaian berdasarkan request dari
para pemirsa. Sebelum saya mengakhiri video ini, tidak lupa saya sampaikan untuk para pemirsa yang merupakan pecinta kopi atau hobi ngopi atau ada kepikiran untuk buka industri kopi sendiri, bisa coba follow atau subscribe YouTube-nya PT Indotara Persada. Linknya kami taruh di bawah di description. Nah, untuk melakukan pembelian juga para pemirsa bisa langsung kontak nomor yang ada di link description. Untuk para pemirsa atau teman-teman yang hobi melakukan vlog, baik punya channel YouTube sendiri, TikTok, atau bahkan channel pribadi, bisa langsung datang ke Geraha Indotara jika ingin melakukan vlog, review. Kami akan dengan senang hati membantu teman-teman. Nah, sebelum saya mengakhiri video review ini, hampir lupa saya sampaikan, untuk Fujiware STX 200 ini bergaransi 1 tahun di bagian elektrikal. Nah, untuk pembeliannya pastikan para pemirsa mendapatkan manual book dan buku garansinya. Untuk manual book kami harapkan para pemirsa bisa membaca terlebih dahulu sebelum menggunakan unit ini, sehingga penggunaannya bisa lebih lebih sesuai dengan panduan book, dan juga perawatannya juga terjaga sesuai dengan instruksi manual book. Nah, sekian mungkin buat video review kali ini. Untuk para pemirsa yang belum subscribe, like, share, dan YouTube PT Indotara Persada, segera like, segera share, dan segera subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat para pemirsa yang sudah subscribe, share, dan like. Jangan lupa nyalakan notifikasi, lonceng notifikasinya supaya mendapatkan update-update terbaru untuk video-video dari YouTube Indotara Persada. Sekian review kita kali ini, kita jumpa di review produk berikutnya.